Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sumarti. Saya adalah guru dari SMAN 1 Semendawai Suku 3. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran. Setelah ini silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mita. Marilah teman-teman kita berdoa untuk aguan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, saya mengabsen sebelum pembelajaran kita mulai. Nia, hadiroh. Ega, hadiroh Bu. Dinda, hadiroh Bu. Habibi, Hadir Bu. Sigit, Hadir. Zulfakar, Hadir Bu. Sandy, Hadir Bu. Nat, hadiroh Bu. Danu, Hadir. Restu. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua. Oke, silakan dibaca Al-Qur'annya surat Al-Ikhlas. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tetap mematuhi prokes ya. Ya Bu. Oke. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Di pertemuan sebelumnya terdahulu kita sudah mempelajari tentang masa kejayaan Islam. Apa yang kalian dapat dari masa kejayaan Islam? Siapa pemimpin pertama pada masa Bani Umayyah? Ayo, tunjukkan tangannya. Siapa? Pemimpin pertama pada masa Umayyah adalah Muawiyah. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Yang terdahulu kita mempelajari tentang sejarah kejayaan Islam. Kali ini kita masuk ke dalam bab fikih, yaitu kepedulian terhadap jenazah atau kepengurusan jenazah. Oke. Apa kewajiban umat Islam terhadap jenazah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Wajib. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan ketika kita mengurus jenazah. Ada 4 hal. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, Kafani. yang ketiga, Menyolatkan. menyolatkan. Yang keempat, Menguburkan. jadi kalau ada saudara muslim yang meninggal, kita harus mengurusnya. Paham semuanya? Tahu. Saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara memandikan, menyolatkan, mengkafani
dan menguburkan. Tapi sebelumnya ada tujuan pembelajaran daripada pengurusan jenazah ini. Ketika kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mematuhi ketentuan syariat Islam dalam proses penyelenggaraan jenazah. Karena nggak boleh dibiarkan ya. Kemudian kalian bisa menerangkan hukum-hukum tentang penyelenggaraan jenazah, itu yang diharapkan setelah belajar dari sini. Setelah itu kalian bisa melakukan tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kemudian kalian juga diharapkan nanti bisa menyajikan atau mempresentasikan dari hasil pembelajaran kali ini. Oke, silahkan diperhatikan video berikut ini. Ukuran kain kafan diukur dari tinggi jenazah, tapi agak sedikit ditambahkan agar mudah mengikat bagian atas kepala dan bagian bawahnya. Membuat baju kurung, mengukur kain kafan mulai dari pundak hingga ke betis, lalu dikali 2 dan dilipat. Tepat di tengah lipatan, buat gerah agar mudah dimasukkan ke kepala jenazah. Dalam gerakan ini sudah dipotong dengan melebihkan sedikit dari ukuran jenazah. Family ya. Gini. Bentar lah ya. Aneh banget. Kita memerlukan 5 lapis kain kafan atau 10 helai. Ya betul. Jenazah hilang cukup digunakan 3 lapis atau 6 helai. Ini efek apa ya? Perlu jadi kemarin. Kerudung diletakkan di bagian atas kain punggung. Nah, masalah. Menyiram sisi kanan jenazah sebanyak 3 kali dengan membaca Ghufranaka innaka ya Allah rabbana wa ilaikal masir. Gunakan untuk Tembak. membersihkan daerah lubang seperti telinga. Menyiram sisi kiri jenazah sebanyak 3 kali dengan membaca Ghufranaka ya Rahman rabbana wa ilaikal masir.
Taib. Sekarang ya. Sarung tangannya ini. Oh, kiri adanya ini. Gak apa-apa. Enak yang kanan. Kiri kanan sebenarnya ya. Cuma satu ya, gak apa-apa lah. Ya. Nah. Iya. Jadi memandikan jenazah ma'asyiral ikhwah sebenarnya perkaranya gampang. Perkaranya gampang. Kalau kita paham cara mandi janabah yang sempurna, karena mandi janabah itu ada dua, yang sempurna sama yang mujizzi. Yang sempurna itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Memulai dari wudu dan seterusnya sampai akhir nantinya. Memandikannya jenazah hampir sama seperti itu. Ya, memulai dari yang kanan ya. Dan hanya saja kalau mandi jenazah ya dianjurkan mengulanginya sebanyak 3 kali atau lebih. Ya. Boleh enggak ini pakai satu sarung tangan ya? Masuk dalam kategori pakai sepatu enggak? Enggak boleh pakai sandal sebelah, sepatu sebelah. Kayaknya masuk ya. Ya enggak apa-apa sudah dulu. Ngelanggar dikit ini berarti. Ya. Taib. Jadi memandikan jenazah hibati fillah ya. Yang dibutuhkan ya ini ada sabun, ada kapas, kemudian ada kapur barus. Satu lagi yang dibutuhkan, kalau tidak ada boleh diganti dengan sabun, yaitu daun bidara. Saya tadi lupa bawa, ada di rumah, qadarullah lupa. Ya, maklum orang tua. Ya. Baik. Ya. Ini dibutuhkan kalau memang butuh saja. Ya, dipakai kalau memang butuh. Enggak ada sarungnya ya. Ini belum dipotong. Belum.
Jadi langsung aja biar nggak lama-lama. Setelah air kita sediakan, yang pertama boleh air biasa atau boleh langsung air campuran sabun. Ya, langsung air campuran sabun. Ya. Kemudian nanti selesai itu boleh diulang 3 kali pada bilasan, ada pada kali yang ketiga itu dicampur dengan kapur barus. Ya. Dicampur dengan kapur barus. Yang harus dilakukan ahibati fillah ketika kita memandikan jenazah, yang pertama yang harus saya ingatkan di sini, tidak mesti jenazah itu harus disedekapkan. Keyakinan sebagian masyarakat jenazah itu harus disedekapkan. Ini tidak benar. Ini tidak ada dalil. Boleh ya begini saja. Atau kalau disedekapkan tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah keyakinan harus disedekapkan. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Taib. Kemudian yang kedua, ya, langkah yang harus kita ambil adalah menutup aurat mayit minimal dari pusar sampai lutut. Ya. Ditutup sempurna. Baru kita potong pakaiannya. Ya. Potong Kak? Enggak ya. Tidak, bahaya. Ya, kita potong untuk membuka pakaiannya. Setelah itu, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah membersihkan kotoran yang sekiranya ada pada mayit, yaitu dengan cara mayit diangkat. Ya. Ya. Antum anak angkat aja, enggak usah naik. Praktek langsung. Ya. Kemudian diurut. Ya. Diurut bagian perutnya. Ya, diurut perutnya sampai bawah. Fungsi ini nanti kalau cebok atau memandikan tidak langsung menyentuh aurat. Ya. Ini sarung tangan. Ya. Jadi diurut. Tapi ngurutnya jangan terlalu keras. Ya. Pelan. Yang penting keluar. Setelah selesai dan keluar kotoran, maka kita cebok. Kita cebok dia. Kita ambil air, kita cebok dari atas sini. Atau kalau tidak pakai gayung, maka pakai selang lebih enak. Ya, ditembak sambil dibersihkan seperti. Ya. Dan pemandi jenazah itu harus berani. Ya. Dan harus orang yang enggak alergian sama kotoran. Wah, enggak. Ya. Kalau gitu enggak usah disuruh jadi pemandi jenazah. Ya. Jadi setelah dibersihkan, ya, cukup bersih sudah. Ya. Kalau sudah bersih, maka yang berikutnya yang harus dilakukan, ya, adalah kita memulai memandikan. Ya. Kita gunakan air bersih pertama. Ya. Walaupun boleh langsung campuran sabun atau campuran daun bidara. Ya. Kita gunakan air bersih. Yang pertama adalah kepala. Maaf. Ya. Jadi kepalanya dikeramasin, dibersihkan terlebih dahulu. Ya, ini kita angkat dikit. Ya. Enggak usah tahu. Ya. Supaya kemudian diguyur perlahan dan dibersihkan. Kalau jenggotnya lebat, jenggotnya juga disampo atau disabun atau gunakan daun bidara. Ya, khusyuk alhamdulillah. Ya, Taib. Setelah itu selesai kepala ya semua ini. Baru diguyur badan sebelah kanan. Mana kanan? Ini ya. Badan sebelah kanan. Dari kanan atas diguyur, tangan, semua badan, terus sampai kaki, sambil digosok perlahan. Ya. Dan
yang harus diingat untuk lipatan-lipatan tubuh. Untuk lipatan-lipatan tubuh harus diperhatikan, jangan sampai ketinggalan. Karena membandingkan itu wajib. Nanti kalau ada yang nggak kena air, ya, bisa ngulang lagi. Ya. Taib. Setelah ini rata, sambil digosok, ya, ya. Insya Allah nanti pas ya praktek yang sesungguhnya, ya benar-benar tak, ya buka bajunya nanti. Ya, tapi tidak digunting, tenang. Ya. Setelah ini rata, kanan kita miringkan. Kita miringkan mayitnya, kemudian kita guyur bagian sini. Ya, ini tadi kan belum kena belakang. Kita guyur sampai semuanya merata. Dan ingat, ini aurat mayit harus tetap terjaga. Jangan sampai terlihat. Auratnya harus tetap tertutup. Ya. Jadi diguyur ya, semua badan sambil digosok perlahan. Setelah yang kanan selesai, kita berpindah kepada yang kiri. Sama seperti yang pertama tadi. Diguyur sambil digosok semua sampai kaki. Ya, diguyur sampai kemudian sela-sela ini seperti kita wudhu di sela-sela supaya rata airnya. Kemudian selangkangan, kan itu tempat yang sulit untuk dijangkau, maka harus digosok. Ya, digosok sampai merata. Setelah merata, bagian depan kita balik lagi bagian belakang. Ya. Diguyur semua sama seperti pertama. Ya. Dan ingat, kembali saya ingatkan, ini auratnya harus tetap tertutup. Harus tetap tertutup. Ya. Kalau sudah rata, berarti ini basuhan pertama hitungannya. Kita anggap ini basuhan pertama. Setelah itu boleh langsung kita gunakan air sabun atau langsung kita sabun mayitnya. Kita sabun, gosok semua bersih. Nanti tetap nggak apa-apa ditaruh air sabun di sini atau ganti dengan air daun bidara, campuran daun bidara. Ya. Udah ada campuran daun bidara. Ya. Mana daun? Iya. Nah, jazakallahu khair. Nah, ini ada daun bidara, cuma kecil-kecil. Ya, di rumah juga kecil-kecil daunnya kayak gini. Ya. Nah, belum sempat saya pindah. Ya. Nah, ini daun bidara ini. Ya. Kalau ada yang belum tahu pohonnya, datang ke rumah di Masjid Imam Syafi'i. Ya, ini daun bidara ini. Buahnya enak. Ya. Pohonnya berduri. Ya. Nah, ini kita campur dengan air. Ya, dicampur dengan air. Setelah ini kita sabun ya. Kita sabun semua merata, gosok bagian depan, belakang. Kemudian kita ambil air yang tadi sudah dicampur sabun atau daun bidara. Berarti yang ini hitungannya adalah yang kedua. Hitungannya kedua. Ya, kita guyurnya sama. Kalau memang ternyata kepalanya juga kita tadi pertama tidak disampo, ya kita sampo. Berarti dari kepala kita guyur dulu. Ya, kepala diguyur sampai bersih. Baru ke sebelah kanan. Sebelah kanan terus. Ya, kita guyur semua. Dan ingat kembali yang bagian selangkangan. Ya, jadi digosok. Ya, digosok. Terus sampai merata. Benar-benar rata semua. Berarti yang depan selesai. Kita balik. Kalau mandi asli, mandikan langsung asli kemarin, hampir setengah jam lebih kalau nggak salah. Ya. Teman yang saya mandikan badannya gede, ya. Kayak saya Bapak Miko. Ya, berat. Ya. Cari yang kecil-kecil besok. Ya. Tapi berarti yang kanan sudah tadi, depan, belakang belum. Kita guyur. Ini tadi campuran sabun atau daun bidara. Ya. Sudah semua. Ya. Bagian selangkangan, kemudian pantat harus digosok supaya
kalau ternyata ada kotoran menjadi bersih. Baik, ini yang ke sebelah kanan. Kita berpindah ke kiri. Kiri juga sama pada seperti apa? Yang pertama tadi pokoknya sama rata. Ya, semua. Kemudian kita balik. Ya, maaf ya, saya balik-balik terus. Ya, ada resiko. Ya. Terus, ya, diguyur. Ya. Kepala juga diguyur. Kalau tadi sudah diguyur ya cukup. Ya, tinggal badannya. Semua badan sampai terus. Ya, sebersih dan serata mungkin. Ya, sudah. Ya, bagian sini belakang ya digosok terus. Ya. Baik, ini berarti selesai yang kedua. Ya. Yang ketiga berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah pada basuhan terakhir itu ada air yang dicampur dengan kafur, yaitu kafur barus. Ini. Ya, kita tumbuk, ya, campur dengan air. Kita campur dengan air langsung. Itu yang kita gunakan untuk memandikan yang ketiga. Sama seperti yang kedua tadi caranya dan pertama. Intinya sama, ya. Intinya sama. Bisa dipahami ya? Baik. Astagfirullah, tadi lupa. Ya, wuduknya belum. Sunnahnya itu wuduk di awal ya. Ya, wuduknya di awal. Ya, jadi wuduknya di awal sebenarnya. Tapi kalau lupa ya di akhir tidak apa-apa. Ya, wuduk. Ya. Kalau sudah selesai memandikan, ternyata keluar lagi kotoran, maka cukup dibersihkan dan diwudukkan kembali. Tadi pertama sudah wuduk ya. Dan mewudukkan seperti wuduknya manusia biasa yang hidup, kecuali pada mulut dan hidung, tidak perlu dimasukkan air. Ya, cukup tangan yang sudah basah kita masukkan ke mulut, ya, kita gosok-gosok. Begitu juga hidungnya kita gosok-gosok, ya, digosok. Setelah itu sama seperti wuduk biasa. Nah, ya. Mayit yang kukunya panjang, sebelum dimandikan kukunya dipotong, kemudian kalau kumisnya panjang, ya, sampai menutupi mulut misalkan, ya sedikit dirapikan, ya, dirapikan, dan tidak perlu menyisir rambutnya nanti, karena khawatirnya rontok, ya biar saja. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, maka sunnahnya rambutnya dihurai. Ya, dianjurkan untuk mengurai rambut. Ya, makanya saya butuh boneka ya yang banyak rambut ya, yang apa? Yang cewek ya, yang ada rambutnya, biar praktek. Setelah ya diurai tadi sebelum dimandikan, ya. Selesai dimandikan, maka disunnahkan untuk mengkepang menjadi 3 bagian. Satu di bagian sini, ditarik, dibagi 3. Sini sama di sini. Ya, ini kiri kanan. Diambil kepang. Setelah selesai dikepang, ditarik, dijadikan satu ke belakang. Diarahkan di belakang. Ya, diarahkan di belakang. Baik, bisa dipahami ya? Ya. Sebelum kita lanjutkan mengkafani, ada pertanyaan? Capek. Ya. Jadi afwan, tadi kelewatan itu ya, sunnahnya diwudukkan dulu. Ya. Sunnahnya wuduk dulu, baru dimandikan secara sempurna. Ya. Bebas. Yang penting hitungannya bukan guyurannya 1, 2, enggak. Ya. Yang penting membersihkan semua. Sekiranya enggak pakai gayung, pakai langsung selang, ya. Biar ngirit pakai shower gitu ya. Bisa. Ya. Baik. Ada lagi? Ya. Gigi palsu. Ya. Enggak usah dilepas.
kecuali kalau gigi emas yang dikhawatirkan ya diambil. Ya. Mungkin ya, gigi emas ya. Ketahuan ini punya gigi emas, apalagi gigi emasnya 10. Ya, dibongkar nanti kuburannya, maka tidak mengapa dicabut daripada menghina mayit setelah selesai penguburannya nanti. Ya kan? Tidak apa-apa dicabut. Tapi kalau giginya biasa ya, gigi yang murah-murah itu yang banyak di pinggir jalan, tidak usah. Tidak usah dicabut. Ya. Baik, selesai memandikan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil harus anak-anak masing-masing nyiram. Tidak. Itu kebiasaan kita supaya anak-anak bisa merasakan aja mungkin. Tapi kalau ditanya dalil tidak ada. Ya, karena yang paling berhak, kemarin sudah kita jelaskan, yang paling berhak memandikan jenazah yang pertama adalah orang yang diwasiati oleh mayit. Misal saya mengatakan saya kalau meninggal dunia nanti yang memandikan jenazah saya yang paling berhak adalah A. Ternyata A meninggal duluan, saya sedang sakit, saya nggak bisa. Ya, maka nanti boleh diurusi oleh yang lain. Yang paling berhak adalah orang tua saya, bapak saya. Baru anak-anak saya. Baru kerabat-kerabat saya. Kalau semuanya tidak bisa, maka orang yang paling paham tentang sunnah memandikan jenazah, ustaz, kiai, ya kalau di Jawa mudin gitu ya, ya itu yang memandikan. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Apakah ada doa khusus ketika memandikan? Tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus ketika memandikan. Setiap basuh ini anggota ini ada doa, tidak ada. Ya. Tidak ada doa khusus. Baik, wallahu a'lam. Iya. Baik, kemarin juga sudah kita sebutkan bahwa kalau yang meninggal itu suami, maka istri boleh memandikan jenazah suaminya kalau kuat. Atau sebaliknya, istri meninggal diurusi suaminya, boleh. Adapun yang lain selain suami istri, maka sesuai dengan jenis kelamin. Laki-laki diurusi laki-laki, perempuan diurusi perempuan. Kecuali suami istri. Boleh suami mengurusi jenazah istri, istri mengurusi jenazah suami. Wallahu a'lam. Ya. Sudah. Anak perempuan yang belum balik, maka boleh bapaknya. Ya, anak yang belum balik maka boleh yang perempuan diurusi, laki juga tidak masalah. Yang penting belum balik, ya. Tapi kalau sudah balik, ya, kata para ulama umur 7 tahun minimal. Ya. Kalau sudah lebih 7 tahun maka tidak boleh. Walaupun bapaknya sendiri. Ya. Syekh Abdurrahman, Syekh Abdullah, ya, Ibn Abdurrahman Al-Jibrin, beliau menyebutkan bahwa anak umur 7 tahun ya, dan ke bawah, maka boleh diurusi jenazahnya oleh, sekiranya laki-laki yang meninggal diurusi oleh perempuan, tidak mengapa, oleh ibunya mungkin, ya. Atau anak yang meninggal itu perempuan boleh diurusi oleh bapaknya, dimandikan oleh bapaknya. Yang penting belum balik. Kata Syekh Abdullah Ibn Al-Jibrin, Syekh Al-Jibrin, 7 tahun maksimal itu umurnya. 7 tahun ke bawah maka boleh. Adapun ke atas maka tidak boleh kecuali sesuai jenis kelamin. Nah. Ya. Iya. Heeh. Enggak. Jangan dilihat. Makanya itu gunanya ditutup. Ya. Untuk mengetahui masih ada kotoran, maka kita butuh ini masih ada ini. Oh, ini masih apa? Oh, masih
Kok masih lembut-lembut di sini? Kok masih ada kotorannya? Ya, sudah. Berarti dibersihkan. Intinya pemandi jenazah tidak boleh melihat aurat mughallazah dari mayit. Aurat mughallazah adalah di antara pusar dengan lutut. Antara pusar dengan lutut. Itu tidak boleh dilihat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Iya, ditutup semua. Ya, dari sini sampai sini. Karena aurat mughallazahnya wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan tangannya, telapak tangannya. Kalau wanita ya ditutup semua. Nah, sudah ya? Iya. Kain kapan? Ukurannya antum berapa? Saya potong langsung ya. Ini besar ya. Nah ini yang pas. Kecil ini. Berarti butuh yang kecil untuk anaknya di kapan ini. Siapa ini? Cukup 2 lembar enggak? Ya, ukurannya ini semeter enggak? Coba antum baring. Enggak sampai ini, enggak muat ini. Bentar. Di sini. Muat tidak? Kayaknya enggak muat ini. Ya butuh yang lebih besar ya. Berarti ini harus disambung. Ya, antum sini. Iya, enggak cukup. Ya, kurang dikit. Ya. Siapa yang mau jadi pasiennya ini? Yang kecil ya. Siapa yang mau? Yang dikapanin? Yang kecil. Oh, tambah gede. Ya. Enggak ada yang berani lah. Kita pasti mati semua nanti. Mungkin antum lebih duluan ngapani saya daripada anak gitu kan? Ya, sudah. Muat enggak? Muat enggak, Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih ya. Sama aja. Kurang kecil. Ya, Pak siapa? Ya, apa ya? Ya sudah, kita potong aja dulu ya. Kita potong. Ya. Seukuran ya, kalau memang enggak ada, saya mungkin ada kardus atau apa sajalah yang buat saya kapani. Ini biar enggak potong terlalu banyak. Bagus pipi. Ya, guys. Atau tas enggak apa-apa. Aduh, ya bisa lah. Sip, bisa. Ya. Cuman ini kita potong ini kasihan. Nanti disambung aja ya. 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 Berat juga. Ya, sudah. Sedikit ya. Kita potong 3. Sama ini enggak ada doa-doa khusus ya motong kain kapan. Adapun memandikan tadi, intinya itu sama seperti mandi janabah. Ya. Jadi sebelum sebelum dimandikan dan sebelum diwudukan ya membaca bismillah kita wudu ya. Dan seterusnya. Lagi untuk ngikat. Makanya tadi ini bagusnya dipotong dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Biar tahu cara motong lah. Ya, ini mantan penjahit soalnya. Ya, jadi motong cepat. Cukup berapa saja. Ya. Boleh 7, boleh 5. Ya, intinya adalah yang penting
kain kapan itu enggak kebuka gitu aja. Enggak harus 7 ya. Keyakinan masyarakat harus 7 ikatannya, enggak. Tidak ada dalil. Ada berapa? Ada 5. Kita pakai 7. Cukup. Cukup aja dulu. Kita lihat. Iya. Taib. Jadi kain kapan 3 lembar. Kata para ulama, ya, sama antara wanita dan laki-laki, 3 lembar. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau perempuan itu 5. 1 dijadikan sebagai kerudungnya, kemudian yang kedua dijadikan baju kurung. Jadi misal ini, ya, dijadikan kerudungnya, dijadikan kerudung 1, kemudian dijadikan baju kurung. Ya berarti 2 kali lipat yang ini ya, panjang ini. Bagian tengahnya dibolongin, ya, kemudian dimasukkan. Ya, dimasukkan, jadi ada di belakang, ada di depan. Berarti modelnya begini. Ya, anggap ya seperti ini. Berarti 2 kali lipat satunya. Ya, paling atas. Ya. Kita potong bagian tengah di sini, ya, dibolongin supaya kepalanya bisa masuk. Ini menurut sebagian ulama. Tapi Syekhul Albani rahimahullah taala dalam kitab yang kita pelajari itu tidak ada dalil. Maka tidak ada beda antara laki dan perempuan. Baik, kita mulai. Ini sudah ada 3 lembar kain kapan. Kalau ada ya kain hibarah, yaitu kain yang bergaris-garis hitam kayak ini, kayak bajunya Arwah ini, kayak selimut apa? Selimut rumah sakit itu. Itu yang paling bawah, sehingga nanti yang paling luar jadinya. Itu yang paling luar. Baik. Dadanya wangi. Enggak ada yang enggak apa-apa. Kalau enggak ada minyak wangi, ya dikasih kapur barus. Ya, dikasih kapur barus, dan boleh juga kasih minyak wangi, enggak apa-apa. Kapur barus plus minyak wangi. Ya. Kita kasih minyak wangi. Ya, benar-benar dikasih. Kemudian, ya, kalau dibutuhkan, pas di atas kemaluan, di atas sini, ya, bagian sini itu ditutupi kapas. Taruh di sini kapas, ya boleh untuk nutupi, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Baik, minta tolong ditaruh tengah-tengah, masih. Iya, yang pertama, ya, tadi anggap ini, ya. Kain penutup aurat ahibati fillah tidak boleh terbuka. Artinya aurat jenazah tetap harus tertutup. Ya. Ya, ini. Ya. Taib. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah menutup bagian kanan. Dari kanan ya. Kanan. Kemudian bagian kiri. Kain penutup aurat yang tadi tinggal kita tarik dari bawah sini. Ya. Makanya kalau kata sebagian ulama kasih kapas untuk penutupnya nggak apa-apa. Nah, kain penutup auratnya dicopot. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua juga begitu. Yang kedua. Kemudian yang kedua, ya. Terakhir yang ketiga, ya. Intinya sama ahibati fillah. Ya. Setelah selesai kita ikat, ya, diikat, ya boleh ya dari mana saja antum ikat, tidak masalah, mau dari kaki, dari kepala, yang penting diikat. Ya.
Dan yang harus diketahui juga, kesalahan di sebagian masyarakat ya, ini harus dilipat. Tidak mesti ya. Kalau kepanjangan ya nggak apa-apa dilipat, tapi keharusan ya biasanya di bagian kepala ya. Tidak ada. Baik. Kemudian cara ngikat pun tidak ada cara khusus. Pokoknya ngikat yang penting kuat dan tidak copot kain kapannya. Ya. Yang penting kuat. Ya. Langsung Pak Miko. Ya. Nah, kalau panjang seperti ini tidak apa-apa kita lipat. Simpulnya juga ya, mau simpul apa aja yang penting intinya kuat ya. Baik. Kepala sudah, kakinya juga sudah. Tidak mesti 7 ya. Tidak mesti 7 tempat. 5 cukup ya sudah ya. Yang penting dia aman. Biar enak sebenarnya ditaruh ini di bawahnya kain kapan ya gitu. Nah, kita ikat 5 aja, enggak apa-apa. Ini di perut, ini di bagian dada, ini di kaki atau di pas lututnya. Kita ikat. Baik. Selesai mengafani. Ya. Ada masalah? Posisi tangan disedekapkan atau selonjor bebas. Ya. Tidak ada sunnah disedekapkan, tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnah harus disedekapkan. Mau diselonjorkan langsung silahkan, disedekapkan juga silahkan. Meyakini harus disedekapkan itu keyakinan yang tidak mendasar. Tidak ada dalilnya. Nah, yang lain. Iya, ada sunnahnya enggak? Ditutupi mata, hidung, telinga. Ya, enggak ada. Itu ditutup kalau memang ada kotoran. Misalnya orangnya kecelakaan, meninggal karena kecelakaan, terus darah keluar terus ya. Atau mungkin dia kotorannya nggak berhenti dari duburnya, atau dari darah keluar dari duburnya, ditutup pakai kapas. Hidungnya misalkan terus menerus mengeluarkan darah ya, maka ditutup pakai kapas. Tapi kalau nggak ada petunjuk harus ditutup, nggak ada. Biasanya kalau sudah mati ditutup gitu ya. Nah, ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Wajahnya enggak ditutup kain kapan? Ditutup semua, Pak. Semua. Kalau ditutup katanya nanti arwahnya gentayangan jadi pocong. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Keyakinan orang-orang Hindu ya, keyakinannya apa? Orang-orang Hindu Buddha yang diwariskan kepada nenek moyang kita yang apa? Masih melekat. Ya, masih melekat di sebagian masyarakat. Nanti di pengurusan jenazah di pemakaman juga ada keyakinan masyarakat tali pocongnya harus dicopot semua, kemudian wajah harus dibuka supaya ini nempel tanah. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Mau dibuka silakan, tidak pun tidak apa-apa. Baik. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya. Ada lagi? Ya, satu benar. Hukumnya kalau ada anak yang baru meninggal tuh air matanya saja membasahi kain kapan atau pada mandi. Ada dalil? Enggak. Ya, nangis saja sebanyak-banyak sampai basah kain kapannya enggak masalah.
Ya. Sekiranya air air matanya satu tangki, basahin kain kapan tidak masalah, ya. Tidak ada apa-apanya itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan yang lain maka pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Untuk pekan depan kita lanjutkan materi insyaallah. Ya, dibuka. Ya. Baik, saya cukupkan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kira-kira? Sudah. Oke. Mulai dari mengkafani. Memandikan dulu ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan. Yang menguburkan yang dulu. Cuma kalian sudah biasa melihat orang dikuburkan ya? Iya. Dan insya Allah tahu cara menguburkannya. Oke. Setelah ini saya berharap kalian mendemonstrasikan setidaknya satu doa. Saya akan bertanya satu doa dari kalian, mulai dari takbir 1, 2, 3, 4. Siapapun yang kebagian siap-siap. Silakan dihafalkan dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk menghafalkan doa-doa dalam sholat jenazah. Baiklah anak-anak, kalian sudah menghafalkan tentunya. Saya akan bertanya kepada kalian satu persatu. Silakan niat untuk sholat jenazah dari jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Bagus. Takbir pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, bagus sekali. Takbir kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Takbir ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagus sekali. Takbir keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrihi wajrahu wa la Allahumma la tahrimna Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafitna taftina baitu ba'dahu. waghfir lana wa lahu. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah kalian sudah hafal. Terima kasih sudah memperhatikan videonya dengan bagus. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, silakan yang mau bertanya. Bu, jika kita menemukan jenazah, hanya seberapa bagian yang dikubur atau seberapa bagian itu? Iya, yang dikuburkan yang kita temukan tersebut. Kalau misalnya memang tidak bisa ditemukan lagi jenazah atau bagian potongan jenazah yang lainnya. Dan kalau masih memungkinkan untuk disucikan, maka tetap kita sucikan. Kita sucikan, kita kafani, kita sholatkan seperti jenazah pada umumnya. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi untuk dimandikan, ya cukup dibersihkan, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi, silakan. Saya bertanya Bu, misalnya kainnya kurang gimana? Kalau kainnya kurang berarti ketika kalian membuat hitungan atau ketika kalian memotong, itu berarti kalian tidak mengukur terlebih dahulu. Seharusnya diukur dulu baru dipotong. Kecuali kalau memang darurat, Bu, kalau kainnya harusnya 4 lembar atau harusnya 3 lembar untuk laki-laki, tapi adanya cuma 2 lembar. Karena darurat, bagaimana? Nggak masalah kalau memang darurat. Andai pun benar nggak ada kain putih, kain kafan karena mungkin bencana alam atau mungkin karena peperangan, boleh pakai kain yang ada untuk menutupi jenazah, ya. Tapi tetap harus, jika masih bisa dimandikan tetap dimandikan, ya. Kalau misalnya nggak mungkin lagi dimandikan, maka cukup dibersihkan sepenuhnya, ya. Kemudian dikafani, disolatkan. Kalau ada kafan, nggak ada kafan dipakai kain seadanya. Tapi ada jenazah yang tidak boleh dimandikan. Siapa itu?
para syuhada yang mati syahid di medan perang. Itu nggak boleh dimandikan. Jadi langsung dikuburkan di tempat situ. Ditutup dengan kain seadanya, disolatkan, terus langsung dikuburkan. Itu untuk para syuhada. Ya, oke. Begitulah seperti yang kalian lihat tadi. Setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Dan jika sudah mendapatkan kematian tersebut, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Amal dalam hidupnya itu yang akan membantunya di akhirat nanti. Dan kalau sudah mati, nggak perlu lagi kita melakukan apa yang dilakukan di dunia ini, karena nggak ada hitungan pahalanya lagi. Oleh karena itu, mumpung kita masih di dalam dunia ini, masih hidup di dunia ini, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kematian. Jika ada kematian di sekeliling kita, jadilah anak-anak yang selalu bersosial tinggi. Jadi kalau ada orang yang meninggal, harus segera ikut untuk mengurus jenazah. Meskipun itu adalah fardu kifayah, ya. Jika satu orang sudah menyelesaikan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Meskipun itu fardu kifayah, kita tetap berusaha untuk ikut serta sebagai bentuk sosial kita di dalam lingkungan masyarakat dan untuk mengingatkan kematian pada diri kita sendiri. Paham anak-anak? Paham. Oke. Setelah ini tugasnya adalah kalian mempersiapkan untuk membuat proyek video pembelajaran seperti yang kalian tonton tadi, ya. Kalian lihat dulu lingkungan sekitar, kemudian kalian cari bahan-bahannya. Setelah kalian cari bahan